Ramai di media sosial, seorang hacker dengan akun anonim Digital Ghost mengaku menguasai data pribadi 4,6 juta warga Jawa Barat. Dalam unggahannya, ia sekaligus mempertanyakan dan menyindir lemahnya pengamanan data oleh pemerintah. Sejumlah warga mengaku resah dengan banyaknya isu mengenai kebocoran data ini. Warga pun meminta agar pemerintah lebih serius menangani pengamanan data pribadi agar tidak merugikan masyarakat. Pastinya khawatir ya Teh. Soalnya kan data pribadi kan harusnya buat kita sendiri aja kan. Jangan sampai tersebar, nanti bahaya bisa ada telepon dari pinjol atau judol tuh, banyak promosi-promosi yang gak jelas Teh. Saya juga kadang-kadang dapat telepon gitu sih. Makanya sekarang saya pada blokir tuh panggilan yang tidak dikenal untuk pribadi mah. Kalau aku sih cukup khawatir banget ya, karena kalau misalnya namanya data itu privacy kita, bahkan kalau misalnya sampai kesebar tuh khawatir juga kayak ada alamat rumah, nomor telepon dan lain sebagainya. Jadi sangat kecewa sih ya kalau misalnya sampai ada yang kayak gitu, apalagi kalau misalnya terjadi di orang-orang sekitar kita gitu. Lebih lebih aware aja sih aware aja dengan hal-hal simpel yang kayak gitu sih. Mungkin menurut mereka hal yang seperti ini hal yang simpel gitu, bukan sesuatu yang urgent banget, tapi menurut kita kan itu data pribadi begitu ya gitu kan. Jangan sampai tiba-tiba ada yang kan sekarang udah banyak banget ya SMS atau tiba-tiba ada WhatsApp kok kita menerima hal-hal yang kita nggak pernah masukin sebelumnya gitu. Kita aja sih, jadi pemerintah lebih aware lagi aja. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Badan Cyber Nasional dan Kepolisian telah melakukan pemeriksaan dan menyatakan bahwa tidak benar adanya data penduduk Jawa Barat yang bocor. Kami kemarin sudah memberikan klarifikasi bahwa tidak ada kebocoran Jawa Barat. Itu hanya ada orang yang mengaku-ngaku atas nama pemerintah Jawa Barat, mereka membocorkan, nggak ada. Semua data kami ini aman. Kemarin Kadiskominfo juga sudah klarifikasi dengan Badan Cyber Nasional ya, dengan Polda juga sudah kita periksa bersama, tidak ada kebocoran. Ya. Pakar Keamanan Cyber Institut Teknologi Bandung Budi Raharjo mengungkapkan, kebocoran data seringkali terjadi akibat kelalaian dan kelemahan dari sisi pengamanan, seperti sistem software yang belum diupdate atau password yang mudah ditebak. Menurutnya, kebocoran data pribadi merupakan hal krusial karena berisiko disalahgunakan. Oleh karenanya, pemerintah harus bertanggung jawab dan melakukan antisipasi agar kejadian serupa tidak berulang. Mereka tidak aja lagi bisa hanya sekedar minta maaf segala macam, harus ada sanksi supaya ada aspek jerahnya juga. Sanksi bisa administrasi segala macam lah ya. Itu harus ada itu supaya ya sanksinya memang mungkin nggak sampai masuk penjara atau apa gitu, enggak, tapi maksudnya harus ada supaya ada aspek jerah lah. Kan kita menyerahkan data kita kepada Anda, tolong dikelola dengan baik, jangan semena-mena atau seenaknya atau sembrono, itu sih. Itu harus ada pendidikan orang-orang yang mengelolanya itu supaya mahir ya mengelola sistemnya ini, satu itu. Yang kedua harus investasi. Memang ini kan kayak keamanan itu tidak timbul demikian saja timbul gitu, enggak, harus mau investasi. Kayak kalau kita ada misalnya takut ada kebakaran kan ya, harus investasi alat untuk aparnya, untuk supaya nggak kebakaran segala macam ya, harus ada investasi. Itu yang ketiga, harus dicek secara berkala. Budi juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak memberikan data pribadi kepada pihak-pihak ataupun instansi tidak jelas. Ia pun menyarankan untuk mengganti PIN dan password secara berkala untuk mengurangi resiko penyalahgunaan data. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.